Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin. Wala fadlah wal karubin wa ila hadiratin nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an wa ila man ajazana wa ila masyayikhina, khususan ila mu'allif kitab Bidayatul Hidayah Al-Imam Al-Ghazali wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimat wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa farahumullahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ojo ngaji semaya tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya sugih, durung sugih nyawa wis mulih. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan
istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pecah husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min ba'di, amma ba'du. Yang saya hormati para pemirsa sekalian, para hadirin, alhamdulillah bertemu lagi pada episode yang ketiga, tetap mengkaji kitab Bidayatul Hidayah karya Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini membawa manfaat, maslahah, barokah, wassa'adah wa ni'mata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan puasa kemarin dan di hari-hari yang akan datang selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan pada kajian yang kemarin kita bahas tentang muqaddimah dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanat lan lamun ono apa niyatuka niat sira, wa qasduka lan sejo sira, bainaka ing dalem antarane sira, wa bainallahi ta'ala lan antarane Allah Subhanahu wa ta'ala. Min talabil ilmi saking loro ilmu iku al hidayah duna mujarrad riwayah. Fabashir mongko bungau sira, fa innal malaikata mongko sak temene malaikat iku tabsutu buka sayap laka krana sira ajani hatiha ing pira-pira suwiwine malaikat. Idza masaita tatkalane lumaku sira, wahitan al bahri lan setuhune iwak segara iku tastaghfiru laka jalna sepura laka maring sira, idza sa'aita tatkalane tumandang sira. Walakin lan tetapi yang bagi sayuk jolaka kedewe sira apa anta lama yen ta weruh sira qabla kulli syai'in sadurunge saben-saben suwiji. Anal hidayata ing setuhune hidayah iku allati hiya kang utawi hidayah iku samratul ilmi wa ilmu. Iku laha kadua hidayah apa bidayatun kawitan wa nihayatun lan pungkasan, wa dhahirun lan duwe dhahir, wa batinun lan batin. Wala wusulan ora tumeka ila nihayatiha maring pungkasan hidayah illa ba'da ahkami kejaba sakwuse ngokohno bidayatiha kelawan bidayah hidayah. Wala unsura lan orang ngambah ala batiniha ing atase batin hidayah illa ba'dal wuqufi kejaba sakwuse mandheg ala zahiriha ing atase zahire hidayah. Para hadirin ingkang minulya, bahwasanya orang yang mencari ilmu itu ada dua hal yang harus ditetapkan.
Jadi wa in kanat niyatuka wa qasduka. Jadi ada dua hal yang harus dikuatkan di dalam kita mencari ilmu. Yang pertama adalah niyatuka, niat kamu, wa qasduka, lan tujuan kamu, maksud kamu. Jadi antara niat dan tujuan itu harus disengaja, karena kita antara kita dengan Allah ya, itu harus ada niat, ada tujuan yang baik, tujuan yang benar di dalam mencari ilmu. Agar apa para hadirin? Karena kalau kita mencari ilmu dengan niat dan maksud yang jelas, niat dan maksud yang ikhlas, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang mencari ilmu, ya, ada niat dan ada maksud tujuan. Jadi niat kita dan tujuan kita itu harus ikhlas untuk memperoleh sebuah hidayah. Jadi pencari ilmu itu harus berniat baik dan benar. Kenapa? Karena berniat baik untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah niyatuka, niat kamu, wa qasduka, lan tujuan kamu itu baik, sesuai dengan mencari ridha Allah dan nantinya akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dijelaskan fa absyir, maka berbahagialah, maka bergembiralah, fa absyir, maka bergembiralah. Kenapa orang yang mencari ilmu harus bergembira? Karena orang mencari ilmu itu fa innal malaikata, ya, maka sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya kepada orang yang mencari ilmu. Sehingga di sini merupakan salah satu anugerah yang terindah dari Allah ketika orang-orang yang mencari ilmu itu berniat untuk mencari ridha Allah. Ya. Fa absyir, maka bergembiralah. Karena apa? Karena Allah menyediakan ya malaikat-malaikatnya untuk membentangkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ya, idza masyaita, tatkalane lumaku. Jadi ketika ada orang berniat mendatangi majelis ilmu dan ketika terus-menerus dalam kondisi mencari ilmu, maka akan mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anugerah ini dengan kata lain, orang-orang mencari ilmu, santri misalnya di pondok pesantren, anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah negeri swasta dalam rangka untuk mencari ilmu, itu semua adalah merupakan potensi mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah itu akan dibantu, akan dilindungi oleh malaikat dengan sayap-sayapnya. Nah, memang nggak terlihat sayapnya malaikat, bagaimana bentuknya, besarnya bagaimana dan sebagainya, kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam. Tetapi kita yakin bahwasanya ketika seseorang berjalan mendatangi dan dalam kegiatannya sedang mencari ilmu, maka dia pasti akan mendapatkan apa? Fa innal malaikata tabsutu laka ajni hatiha. Ya, maka Allah akan maka malaikat akan membentangkan sayapnya kepada orang-orang mencari ilmu. Fa absyir, maka bergembiralah. Tidak hanya malaikat mendoakan, malaikat melindungi, membantu, membentangkan sayapnya, juga ada kabar gembira bagi orang-orang mencari ilmu. Apa itu? Wahitanal bahri, ikan-ikan yang dalam lautan, ya, tastaghfiru laka idza sa'aita. Ikan-ikan yang di dalam laut akan ikut memohonkan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu. Jadi iwak laut melok ndonga, ya.
Dungo njaluk sepuro kepada orang-orang mencari ilmu, ya, mencari ilmu. Nah, dan kalau kita berusaha, idza sa'aita, ketika kita berusaha terus-menerus mencari ilmu, maka wahitanal bahri, maka ikan-ikan di lautan akan ikut mendoakan, bahkan mohon ampunkan kita kepada Allah atas dosa-dosa kita. Nah, kurang enak ya apa dhewe sing golek ilmu, ya. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang masih punya kesempatan untuk mencari ilmu. Nah, kalau kita lihat sing golek ilmu adalah para santri, siswa SD, SMP, kuliah, tidak. Wong golek ilmu itu tidak ada batasnya. Kalau misalnya ada orang setelah kuliah, dia bekerja, kemudian dia menganggap tidak perlu ngaji lagi, tidak perlu belajar lagi, maka dia tidak punya potensi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan sayap-sayap malaikat yang membentangkan dan melindunginya, dan juga doa ikan-ikan di lautan yang mendoakan dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kesempatan besar untuk kita semua. Makanya sebagai orang tua, meskipun kita tetap tidak boleh berhenti untuk belajar, berhenti untuk mengaji dan sebagainya. Karena ini potensi yang luar biasa. Dan potensi ini, potensi fa'absyir, bergembiralah dengan malaikat-malaikat Allah yang mendoakan kita, dengan ikan-ikan di laut yang meminta ampun kepada Allah untuk kita, maka kita pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Hadirin rahimakumullah, ya. Karena ini ada hadis dari Abu Darda, ya. Innal malaikata latad'u ajni hatiha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Jadi sungguhnya malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya bagi orang mencari ilmu, ya, ridho. Karena apa? Malaikat ridho terhadap orang yang mencari ilmu, ya. Jadi orang yang mencari ilmu itu akan mendapatkan ridho malaikat, ya, atas perintah Allah, dan kemudian membentangkan sayapnya juga atas perintah Allah. Lah ini hadis masyhur, ya, hadis terkenal. Dan ini hadis sahih. Banyak perawi hadis yang meriwayatkannya, termasuk adalah riwayat Imam Ahmad, riwayat Ibnu Hibban, riwayat Imam Al-Hakim, riwayat Abu Dawud, dan riwayat Ibnu Majah. Jadi ini adalah riwayat hadis yang masyhur, yang bersumber dari satu sahabat, yaitu dari riwayat Abu Darda radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, ilmu, ya, ilmu itu adalah kunci segala sesuatu. Ilmu itu adalah kunci kebaikan. Ilmu itu adalah sarana kita untuk mampu menunaikan, ya, amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah setinggi apapun, sebanyak apapun, tetapi kalau kita tidak disempurnakan dengan ilmunya, maka banyak kekurangannya. Ibadah sedahsyat apapun kita, tetapi kalau tidak ditunjang dengan ilmu, maka pasti akan berpotensi mengandung kesalahan. Nah, inilah pentingnya mengapa kita harus berilmu, karena dengan ilmu itulah kita bisa memahami, kita bisa melaksanakan perintah-perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga perintah-perintah sunnah dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita mampu melakukannya karena kita punya ilmu. Coba kita nggak punya ilmu, kemudian beribadah kepada Allah, ya akhirnya kita melihat orang sholat, kemudian hafal gerakannya, ya, tapi gak eruh bacaane. Nah, atau bacaan, tahu gerakan sholat, tapi tidak ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang batalkan, dan mana yang makruh, mana yang sunnah hayat, mana sunnah, dan sebagainya. Jadi perlu dipelajari segala hal yang terkait dengan amal ibadah, disempurnakan dengan ilmu yang kita miliki. Karena keimanan, nyun sewu, ya, keimanan tak akan sempurna, amal ibadah kita tak akan sempurna
kebaikan kita tak akan sempurna ya kalau kita tidak dibekali dengan ilmu. Karena ibadah, amal dan sebagainya jika ditunjang dengan ilmu, maka ibadah itu akan berkualitas. Ibadah itu akan menjadi ibadah yang bisa kita persembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, saya ingat wasiat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah kepada muridnya yang bernama Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Nah, Kumail ini adalah merupakan sahabat karib dari Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu an. Yang mana Kumail bin Ziyad ini adalah salah satu ulama tabi'in yang wafat pada tahun 701 Masehi. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu punya murid namanya Syekh Kumail bin Ziyad. Kalau kita mendengar kata Kumail, maka sering kita mendengar doa yang masyhur, yaitu doa Kumail bin Ziyad. Ya, doa Kumail. Kalau di Majmu' Syarif itu ada doa Kumail. Dan doa Kumail ini ya itu adalah doa yang diberikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, berasal dari Nabi Khidir alaihis salam. Jadi doa Kumail yang sering kita dengar doanya, tapi jarang orang membacanya. Itu adalah doa Kumail yang diberi oleh Sayyidina Ali, itu berasal dari Nabi Khidir alaihis salam. Hadirin rahimakumullah ya. Jadi Sayyidina Ali ini berpesan kepada Kumail, ya Kumail bin Ziyadin, wahai Kumail bin Ziyad, ya, al-qulubu aw'ayatun, wahai Kumail, hati adalah bejana yang kosong. Al-qulubu aw'ayatun, hati adalah bejana yang kosong. Ya. Khairuha aw'aha wahfat ma aqulu laka. Maka yang paling baik adalah yang paling menampung dengan ilmu. Jadi kata Sayyidina Ali, hati ini adalah wadah yang kosong, bejana yang kosong. Hati kita bejana yang kosong. Dan wadah yang paling baik, bejana yang paling baik adalah bejana yang mampu menampung ilmu. Wahfat dan hafalkan wahai Kumail ma aqulu laka, apa yang aku katakan kepadamu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah berpesan kepada Kumail bin Ziyad ya, an-nasu salasatun, bahwa manusia itu tergolong pada 3 golongan. Manusia terbagi pada tiga golongan. Yang pertama adalah fa'alimun robbaniyun, orang yang alim yang robbani. Orang alim yang robbani. Ingkang nomor kalih nggih menika wa muta'allimun ala sabili najatin, orang-orang yang mencari ilmu ya, dengan jalan keselamatan. Dan yang ketiga adalah wahamajun ra'aun adba'u kulli na'ikin. Ya. Hadir rahimakumullah. Yang pertama ya, pesan Sayyidina Ali kepada Kumail adalah manusia terbagi 3. Yang pertama adalah kelompok fa'alimun robbaniyun. Jadi orang alim yang robbani. Orang alim atau ulama robbani. Ya. Dalam Quran disebutkan di dalam Al-Imran ayat 79, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Jadi kalau dalam kriteria dari surat Al-Imran ini, orang-orang atau ulama yang bersifat rabbani
adalah mereka yang selalu ya mengajarkan ilmunya. Orang yang selalu mengajarkan ilmunya dan orang yang selalu belajar, mempelajari ilmunya. Jadi tidak akan berhenti. Salah satu kriteria ulama Rabbani adalah mereka mengajarkan ilmu kepada santrinya, mengajarkan ilmu kepada masyarakat, ngajar ilmu kepada semua manusia yang membutuhkannya, tetapi dia tidak pernah berhenti belajar. Dia selalu apa? Bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum tadrusun. Dia selalu mengajarkan ilmu kitab kepada manusia dan selalu mempelajarinya. Jadi kalau kita menjadi seorang ulama misalnya, maka janganlah berhenti untuk belajar. Coba saya lihat Kiai Said Akil Sirot, ketua Umum PBNU, itu kadang-kadang masih ngaji ke Lirboyo. Ya, tahun kemarin dia ngaji posonan di Lirboyo, langsung ngaji di hadapan Kiai Mansur Anwar. Dulu pernah cerita ketika Mbah Hashim, ya, ketika mondok di Mekah, kemudian di Mekah dia digelari muhaddis atau hadrus syekh, orang ahli hadis. Dan Mbah Hashim pulang ke Jombang, kemudian gelar hadrus syekh dan muhaddis ini didengar oleh Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan adalah guru Mbah Hashim Asy'ari. Tetapi Mbah Hashim melihat bahwa muridnya yang bernama Hashim Asy'ari sekarang ini adalah merupakan ahli hadis yang terkenal di dunia. Dan kemudian Mbah Khalil ketebureng ya ngaji kepada Mbah Hashim Asy'ari. Ya, ini berarti Mbah Khalil adalah merupakan contoh dari ulama orang yang Rabbani. Contoh juga ketika Yahozin Buduran pulang ke Sidoarjo, dan ternyata Mbah Hozin punya pangkat al-faqih, orang ahli fikih yang dapat gelar dari Mekah. Kemudian Mbah Khalil juga mengaji ke muridnya itu yang bergelar al-faqih. Jadi tidak pernah berhenti para hadirin. Pangkat apapun yang dimiliki para ulama, kalau dia seorang Rabbani, tidak akan pernah berhenti belajar. Sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Tetapi kalau dia orang yang mengaku-ngaku ulama, tetapi dia tidak pernah belajar dan hanya mengajar saja dan tidak pernah belajar, tidak pernah mengkaji kitab-kitab ulama, tidak pernah mempelajari, membuka kitab-kitab klasik para ulama dahulu, maka dia tidak disebut sebagai ulama Rabbani. Hadirin rahimakumullah. Jadi apa sih Rabbaniyun ya? Rabbaniyun itu apa? Nah, saya membaca di dalam pendapat Imam At-Tabari ya. Imam At-Tabari ini ulama ahli tafsir yang wafat tahun 923 Masehi. Beliau menukil pendapat dari Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa ulama yang Rabbani, orang alim yang Rabbani adalah mereka yang bergelar ulama sekaligus juga hukama. Mereka bergelar ulama juga bergelar hukama. Selain alim ilmunya, juga orang yang bijaksana, cendekiawan yang bijaksana, arif ya. Ini sulit menggabungkan potensi antara ulama, kealiman dengan kearifan, kecuali orang-orang yang memang sangat bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, ada juga pendapat dari Imam Al-A'mash ya, Imam Al-A'mash atau ada yang memanggil Imam Al-A'mashi. Beliau adalah ulama ya, ulama tabi'in ya. Dia ulama tabi'in yang namanya Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Beliau wafat pada tahun 765 Masehi. Keterangan beliau diambil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari
yang meninggal tahun 1449 Masehi. Lah, di dalam kitab Fathul Bari itulah Imam Al-A'mash mengatakan bahwa siapa sih sebenarnya ulama Rabbani. Nah, Imam Al-A'mash mengatakan bahwa yang dinamakan ulama Rabbani adalah mereka yang orientasi kehidupannya selalu bergelut dengan ilmu dan untuk perjuangan umat. Mereka yang selalu bergelut dengan ilmu dan juga berjuang untuk umat. Baik dia ilmunya maupun juga amalnya seimbang. Ya, jadi ulama-ulama dulu kaya-kaya. Dia juga ngaji, ya, juga pengusaha, juga petani yang sukses, dan kemudian dia juga berilmu, juga beramal. Jadi ada keseimbangan antara ilmu dan amal dan sebagainya. Para hadir rahimakumullah. Nah, Imam Al-A'mash ini jarang yang pernah dengar namanya, tetapi beliau adalah merupakan salah satu ulama tabi'in yang wafat pada tahun 765 Masehi, merupakan salah satu ulama besar di Kufah. Jadi beliau adalah ahli hadis, beliau adalah ahli tafsir, beliau ahli fiqih, dan beliau ahli Quran. Nah ini, berkali-kali saya telah sering mengingatkan kepada generasi muda untuk mempelajari sejarah ulama-ulama dahulu. Sebab agar kita tahu bahwa mana ulama salaf, mana ulama bukan salaf. Sehingga kita kalau mempelajari kitab-kitab yang saat ini, ya, itu akan bisa membedakan mana yang ulama salaf dan mana ulama bukan salaf. Para hadir rahimakumullah, karena Imam Al-A'mash ini adalah ulama yang besar pada zamannya dan hidup di Kufah, ya. Salah satu keistimewaan beliau adalah selama 70 tahun Imam Al-A'mash tidak pernah lepas dari takbiratulnya imam. Saya sendiri nggak mampu itu. Jadi Imam Al-A'mash ini dalam hidupnya selama 70 tahun tidak pernah lepas dari takbiratul ihram imam. Ini para hadirin rahimakumullah, sulit sekali kita untuk meniru amaliyah istiqomah para ulama salaf yang luar biasa. Beliau orang yang paling paham hadis pada zamannya, dan juga beliau yang paling paham tentang tafsir Abdullah ibn Mas'ud. Nah, contohnya begini para hadirin rahimakumullah. Mengapa beliau dikatakan ulama besar? Coba saya kupas sedikitlah tentang beliau. Sebab kita harus paham ulama-ulama salaf dulu bagaimana ya kiprahnya ketika beliau itu memberikan ilmunya kepada masyarakat dan berjasa dalam peradaban keilmuan, hadis dan sebagainya. Contoh begini. Ada beberapa santri atau murid dari Imam Al-A'mash. Banyak sekali santrinya. Contoh, santrinya adalah Ibnu Utaibah, ulama hadis. Ada Abu Ishaq As-Sabi'i, ulama hadis. Ada Ibnu Wasi, juga ulama hadis. Ada Ibnu Abi Syaibah, ulama besar hadis. Ada Ibnu Hazim, ada Ibnu Ayyas, ada Ibnu Yunus, ada Ibnu Mubarak, ada Fudail bin Iyad, ahli tasawuf, ada Imam Al-Khuraibi, ada Abu Nuaim, ada Ibnu Musa, dan lain-lain. Itu yang saya ingat. Jadi murid-murid beliau sangat banyak sekali, dan rata-rata ya santri dari Imam Al-A'mash itu menjadi ulama-ulama besar pada zamannya. Ada yang ahli fikih, ada yang ahli hadis, ada yang ahli Quran, dan sebagainya. Nah, salah satu kriteria ulama besar dan diakui adalah banyak santrinya yang menjadi ulama besar. Para hadirin rahimakumullah. Nah, beliau juga mengatakan kalau kita
mengukur apakah ulama itu robbani atau biasa atau tidak. Beliau memberikan 3 kriteria terhadap ulama robbani atau generasi robbani. Satu, ya, memiliki ilmu yang benar atau alim. Jadi pertama dia harus alim dulu, ya, alim. Yang kedua, dia harus mengajarkan ilmunya sebagai mualliman, pengajar. Yang ketiga adalah dia harus mengamalkan ilmunya sebagai amilan. Jadi tahap pertama, ulama robbani itu adalah seorang aliman, orang yang alim. Yang kedua adalah dia juga seorang mualliman, mengajarkan ilmunya. Yang ketiga adalah dia juga seorang amilan, mengamalkan ilmunya. Lah, dari sinilah, dari pendapat Imam Al-A'mash inilah kemudian dikutip oleh Imam Ibnul Arabi. Ya, dicatat oleh di dalam kitab Fathul Bari bahwa, ya, seorang yang alim, ya, seorang alim tidak layak disebut robbani hingga menjadi aliman, mu'aliman, dan amilan. Aliman, mu'aliman, dan amilan. Ini kriteria yang dipakai oleh Ibnul Arabi, ya, yang terangannya ada di dalam kitab Fathul Bari karangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Arabi ini ulama wafat tahun 1240 Masehi. Para pemirsa yang kami hormati, mengapa begitu? Karena seorang robbani itu luar biasa, sangat sulit tugasnya. Tugasnya adalah islah, limaslahah, perbaikan. Ulama robbani itu kata selalu melakukan perbaikan manusia. Ya, dia selalu bagaimana, ya, memberikan manfaat agar santrinya, masyarakatnya itu mendapat manfaat, bisa merubah ke arah yang lebih baik. Tugasnya ya urusan macam-macam, urusan ukhrawi, urusan jiwa, urusan akhlak, urusan duniawi dan lain-lain, sehingga orang yang ketika menjadi santri ulama robbani itu bisa terayomi dan bisa melakukan perubahan diri untuk menjadi pribadi lebih baik. Hadirin pemirsa rahimakumullah, yang kedua, kata wasiat Ali bin Abi Thalib kepada Qumah bin Ziyad adalah, ya, manusia yang kedua adalah wa muta'allimun ala sabili najatin, orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Jadi kita beruntung andai kata kita menjadi golongan yang kedua adalah mu'alliman wa muta'allimun, ya, wa muta'allimun ala sabili najatin. Jadi kita terus mencari ilmu, ya, terus belajar agar kita mendapat keselamatan, salamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Ini yang kedua. Jadi tidak ada alasan ketika kita setelah kuliah, bekerja, punya anak, punya cucu, tapi tidak ada alasan kita berhenti belajar, kita berhenti ngaji. Ya, karena apa? Nyun sewu, saya katakan yang tadi di awal, potensi malaikat mendoakan orang mencari ilmu, potensi ikan-ikan di laut meminta ampun kepada orang yang mencari ilmu, dan orang cari ilmu adalah diayomi, ya, oleh malaikat dan sebagainya. Nah, kalau kita ingin mendapatkan potensi kalau kita anugerah keutamaan itu, ya kita tetap jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti mengaji. Ini yang paling penting para hadirin. Ya, jangan berhenti mengaji. Kalau orang sudah mengatakan berhenti mengaji dan tidak mau mengaji lagi, maka dia tidak akan bisa mendapatkan keutamaan dari ilmu yang dimiliki. Hadirin rahimakumullah. Golongan ketiga menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada Qumah bin Ziyad adalah wahamajun ra'aun
asba'u kulli na'ikin. Apa? Orang awam, ya, orang awam yang bodoh, yang selalu mengikuti arah mata angin, ya. Orang awam yang bodoh yang mengikuti setiap orang yang bersuara. Ini golongan yang ketiga. Saya ulangi, ya, yang pertama adalah manusia yang tergolong alim robbani wa alimun robbaniyun. Yang kedua adalah golongan orang yang termasuk wa muta'allimun ala sabil najatin. Yang ketiga adalah wa hamajun ra'aun atsba'u kulli na'ikin. Orang awam yang bodoh yang mengikuti setiap orang yang bersuara. Mengapa demikian? Kalau kita menjadi orang yang ketiga, para hadirin, maka kita tidak bisa menyaring, memfilter, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya. Minimal kita mengambil manfaat, ya. Sehingga kalau kita tidak punya ilmu, kemudian kita opo jari, maka kita bisa menjadi orang ketiga. Apa itu? Orang awam yang bodoh yang selalu mengikuti setiap orang yang bersuara. Tidak punya prinsip, tidak punya pegangan, tidak punya kompas kehidupan, karena dia tidak punya ilmu. Ini para hadirin rahimakumullah yang saya hormati, ya. Kemudian ada penegasan lagi. Orang yang ketiga ini bagaimana? Orang awam yang bodoh yang selalu mengikuti setiap orang bersuara. Diterangkan, ya. Yamiluna ma'akul lirihin. Mereka condong bersama setiap hembusan angin. Lam yastadi'u binuril ilmi. Tidak diterangi dengan cahaya ilmu. Walam yalja'u ila ruknin wasikin. Dan tidak bersandar pada tiang yang kokoh. Nah, ini adalah yang ketiga. Orang awam yang bodoh yang selalu mengikuti orang-orang yang bersuara. Tegaskan oleh Kumail dan Ziyad adalah tadi mereka condong bersama setiap hembusan angin, tidak diterangi dengan cahaya ilmu dan tidak bersandar pada tiang yang kokoh. Artinya mereka tidak punya prinsip, tidak punya pegangan dan tidak punya ilmu untuk menjadi filter di dalam menyikapi setiap keadaan, setiap persoalan dan sebagainya. Makanya kalau nggak ngerti para hadirin, kita bertanya kepada orang yang ngerti. Kita tidak tahu tentang suatu ilmu, maka tanyakan kepada yang tahu ilmu itu. Jangan kemudian kita tidak tahu ilmunya, kemudian menyimpulkan sendiri, akhirnya salah kaprah. Ini menjadi peringatan kita semua bahwa golongan yang ketiga ini adalah golongan orang awam, ya, yang selalu mereka ikut suara, ya, kemana angin menuju. Para hadirin rahimakumullah. Nah, kembali lagi kepada dua hal tadi, ya. Niyatuka wa qasduka. Niat dan tujuan yang baik. Jadi kalau kita mencari ilmu, ya, niatnya dimantapkan dulu, ditata dulu, kemudian tujuannya apa. Sehingga kalau dua syarat ini kita penuhi dalam mencari ilmu, maka fa'abshir, maka bergembiralah. Bergembiralah. Sebab apa? Tadi itu wa innal malaikata, saat temannya malaikat itu tabak sutu beber laka maring sira apa sayap-sayap mereka. Wahitanal bahri lan iwa jero laut tastaghfiru laka, ya, akan memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Nah, kalau kita mencari ilmu tanpa menata niat terlebih dahulu, kata Imam Ghazali, ya, niyatuka. Yang kedua, wa qasduka. Maka kita nggak akan pernah
untuk mendapatkan keutamaan fadilah dari fa'absyir, maka bergembiralah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Mengapa? Mumpung kita masih hidup para hadirin, mari kita menjadi orang yang senang dengan orang mencari ilmu, atau kita sendiri sebagai orang tetap sebagai pencari ilmu. Sebab wakih keutamaan yang kita akan dapatkan untuk mencari ridho, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ghazali tadi mengatakan bahwasanya niyatuka wa qasduka itu adalah bainaka wa bainallah. Jadi niatmu dan tekadmu, maksudmu, tujuanmu itu adalah kamu dengan Allah. Nah, berarti apa? Mari kita menata niat ya dalam hal mencari ilmu dan kebaikan apapun. Ya. Nah, kata guru saya begini, kalau kita mau menyandang kehormatan yang luhur, kalau kita mau mendapatkan kemuliaan yang tidak lekang oleh siang dan malam, kalau kita mau ya, kita mau ada wibawa tanpa kekuasaan, kalau kita mau kekayaan tanpa harta, kalau kita mau kedikdayaan tanpa senjata, ya, kalau kita mau menjadi sumber doa, didoakan oleh para malaikat dan makhluk langit dan bumi, ya, maka kita harus menjadi seorang yang tetap sampai kapanpun mencari ilmu. Ini yang hilang saat ini. Ketika sudah selesai mondok, selesai kuliah, punya jabatan, kesibukan luar biasa, dan dia berhenti untuk belajar, dan dia berhenti sebagai orang pencari ilmu, maka dia juga menghentikan keutamaan yang akan dia dapatkan jika dia mau tetap menjadi seorang pencari ilmu. Ini yang dikatakan long life education, ya. Jadi belajar seumur hidup, tidak akan berhenti. Jangan berhenti kita belajar. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Jadi bahkan Allah juga ya senang kepada orang yang mencari ilmu. Nabi juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi kalau Allah menghendaki orang itu orang yang baik, maka dia akan difahamkan dengan ilmu agama. Ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan yang wafat 680 Masehi. Para hadirin rahimakumullah, balik maneh niyatuka wa qasduka, ya. Niyatuka. Lah, niat dan tujuan antara kita dengan Allah. Untuk apa? Untuk mendapatkan hidayah. Jadi kita mencari ilmu, ya, mencari apapun itu adalah untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata guru saya ketika ngaji kitab Minhajul Abidin, beliau mengatakan niyatuka wa qasduka, ya. Itu ditunjang dengan 3. 1 adalah ikhlas, 2 adalah sabar, dan 3 adalah sadar. Ikhlas, sabar, dan sadar. Sehingga niat kita mampu, ya, dan tekad kita mampu untuk meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti saya jelaskan, hidayah harus dicari. Hidayah harus kita jemput. Kita tidak boleh menunggu hidayah. Kecuali sampean makan tempat hidayah di suling sana. Hadirin rahimakumullah. Sehingga hidayah itu adalah abstrak, tetapi di dalam kehidupan kita akan menjadi orang baik, selalu dalam kebaikan. Kita selalu dalam kemanfaatan. Kita selalu dalam kemaslahatan. Kita selalu dalam keselamatan. Kita selalu di dalam keberkahan. Kita selalu di dalam kesadaran, dan kita selalu dalam kualitas kesolehan dalam kehidupan. Maka itu adalah bentuk-bentuk dari hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ya.
balik maneh niyatuka. Duh, kenapa niat? Muqaddimah kitab Bidayah adalah Imam Ghazali membahas niyatuka. Niyatuka. Niat kamu, niat kamu, niat kamu. Kenapa? Karena hakikat niat itu bukan di lisan. Hakikat niat itu ada di hati. Dorongan hatilah yang senantiasa mengalirkan ketaatan. Jadi hati kita itu ada dua, ya. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, hati kita adalah wadah yang kosong. Maka kita harus memasuki wadah hati yang kosong ini menjadi wadah ilmu. Nah, ada dua pilihan. Yang pertama adalah hati kita didominasi oleh kesadaran, oleh agama. Ya, maka kalau hati kita dimasuki oleh ilmu, muncul kesadaran, muncul kesolehan, muncul dorongan untuk melakukan ketaatan, maka seberat apapun perintah dan kewajiban itu akan dilaksanakan dengan mudah tanpa berat. Ya, jadi ilmu dan amal soleh akan dilakukan dengan bahagia, dengan nyaman, tidak ada keberatan sama sekali. Tetapi kalau hati kita dimasuki dengan dorongan duniawi semata, maka setiap perintah, setiap amal soleh, setiap ibadah, meskipun itu kewajiban kita, akan berat dilaksanakan dan menjadi beban dalam kehidupan kita. Pangkalnya adalah di dalam hati. Sekali lagi Imam Ghazali pesan niyatuka, niatmu. Ini penting para hadirin rahimakumullah. Ya. Jadi kita meraba-raba kalau kita berat untuk taat, kalau kita berat untuk melakukan kewajiban, ya berarti ada masalah di dalam hati kita, ada masalah dalam niyatuka, niat kita semua. Para hadirin rahimakumullah, niat penting. Ada hadis masyhur ya tentang niat. Ya. An Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini masyhur, ada semua dalam kitab Kutubus Sittah, dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kitab Abu Dawud, kitab Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan sebagainya. Juga ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad Hambali. Hadis ini sangat masyhur, sangat masyhur. Nah, para hadirin rahimakumullah, juga ada di dalam kitabnya ya Ibnu Rajab Al-Hambali, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, syarah Arba'in Nawawi ya. Itu juga ada. Nah, ini hadis masyhur. Kenapa masyhur? Karena dari segi takhrijul hadis, dari segi iktibar sanad, dari segi lafaz, riwayat, itu lengkap sudah. Jadi itu adalah lengkap. Bahkan nyon sewu Imam Daqiq Al-Id ya, itu mengutip pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis hadis tadi innamal a'malu binniyat itu adalah ya bisa masuk di dalam 70 bab fikih. Jadi ini adalah makalah Imam Syafi'i yang dinukil oleh Imam Daqiq Al-Aid mengatakan bahwa hadis tersebut adalah bisa masuk di dalam 70 bab fikih. Bahkan beliau mengatakan hadis ini adalah sulusul Islam, sepertiga dari Islam. Juga Imam Hambali mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan usulul Islam, fondasi atau juga yang pokok di dalam agama Islam. Loh, berarti niat itu sangat fondasi sekali di dalam kehidupan kita. Tidak hanya kita mencari ilmu, juga apapun yang kita lakukan itu tergantung kepada niat kita. Dan niat itulah yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan dari niat tersebut. Para hadirin rahimakumullah ya. Nah, ini tentang niat ya. Jadi
balik maneh noto niat maneh. Ini bolak-balik niat. Kenapa niat penting? Karena dengan niat itu tujuan amal kita, ya kan? Kemudian kualitas amal kita, kemudian pelaksanaan amal kita, dan juga hasil yang kita peroleh dari amal kita akan selamat. Tujuan, kualitas, pelaksanaan, dan selesainya amal itu kita akan jadi orang yang selamat karena niat. Ya kata guru saya begini, hal-hal yang baik diniati. Karena ketika kita nanti di tengah jalan ada sesuatu yang menggoda keburukan, maka insya Allah dengan niatun sholihah, dengan niat yang baik akan menyelamatkan kita dari arah keburukan. Ini, jadi balik, oh salah, balik bener maneh ini. Para hadirin rahimakumullah. Nah, saya juga mengutip dari pendapat ulama tabi'in yang bernama Imam Yahya bin Abi Katsir. Beliau wafat 746 Masehi. Beliau mengatakan begini, ya. Kan begini. Pertama-tama dalam ibadah pelajari niat. Ini pesannya ulama salaf ini. Pertama-tama dalam ibadah pelajari niat. Ya. Karena mengapa? Karena niat itu pada hakikatnya lebih sulit dari apa yang diamalkan karena niat. Ya, sangat penting niat itu para hadirin, ya, sangat penting. Nah, ulama salaf sudah banyak memberikan nasihat-nasihat tentang niat, ya. Banyak orang yang ingin berilmu, ya, menurut beliau, Yahya bin Abi Katsir, beliau ulama salaf yang wafat tahun 746 Masehi, yang mengatakan juga banyak orang yang ingin berilmu tetapi tidak tahan dengan lelih dan letih serta bosan. Kegagalan orang mencari ilmu, ya, itu bukan karena dia orang yang kuat, tetapi karena dia telah dijebak dalam kebosanan. Loh, ini pesannya ulama salaf. Abad 7 Masehi, 700 Masehi sudah mengingatkan kita semua bahwa kegagalan bukan karena faktor apapun, yang terbesar adalah kita bosan terhadap melakukan sesuatu, letih menuntut ilmu. Bahkan beliau juga mengatakan, yang dikutip Imam Syafi'i, beliau mengatakan ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan jiwa, dengan badan yang santai. Ini para hadirin rahimakumullah. Bahkan Imam Syafi'i pun berdawuh. Imam Syafi'i dawuh dalam kitab Tadribur Rawi karangan Imam Suyuti mengatakan bahwa Imam Suyuti ini kalau nggak salah ulama wafat tahun 1505 Masehi. Lah, di dalam kitab beliau Tadribur Rawi, Imam Syafi'i dawuh. Apa dawuhnya? Tidak mungkin menuntut ilmu bagi para pembosan. Tidak mungkin menuntut ilmu bagi para pembosan atau malas. Maka mereka harus menahan diri dari kesengsaraan, menahan diri dari kesulitan, kerumitan, kesukaran, ya, menahan diri dari masalah-masalah ya agar bisa diselesaikan, berkhidmah pada ilmu dan guru dan sebagainya. Makanya menggolek ilmu kudu suwe, gak iso kemudian ngrungokno YouTube, ya gak iso maca Quran, gak iso maca hadis, ngrungokno ceramah ustaz YouTube, akhirnya berfatwa. Nah, ini rusak tatanan ini. Ya. Nah, saya pernah kok debat tentang dolalah itu ya. Secara lesan pinternya bukan main. Tetapi ketika ngopi bersama, saya suruh tulis dalilnya secara Arab, tidak bisa. Ya. Nah, aku aneh tuh. Secara lesan fasih mengatakan dalil itu. Tapi ketika saya merendah, saya nggak bisa bahasa Arab, saya nggak bisa nulis Arab, tolong Mas tuliskan ya bahasa Arabnya atau dalilnya ini agar saya bisa kayak sampeyan bisa dalil ya dolalah tadi.
Tidak bisa. Saya beri pulpen sama kertas, diam, pulpennya tidak jalan. Akhirnya dia menulis Latin. Saya jawab, Mas jangan Latin, tolong tuliskan Arabnya agar saya bisa belajar membaca Arab kayak sampeyan. Ternyata nggak bisa. Ya sudah, akhirnya saya ambil pulpen dan kertas, saya tuliskan Arabnya, Latinnya dan artinya. Saya masukkan ke sakunya dan saya berikan nasihat, belajar lagi. Insya Allah manfaat. Ini para hadirin rahimakumullah ya. Nah, jadi makanya kiai-kiai dulu tirakat ya, tirakat, kemudian riyadhah, kemudian belajar ilmu yang sangat lama, khidmah pada kiai ya, membantu kiai dan sebagainya. Karena ini memang tradisi ulama-ulama salaf waktu itu ketika mencari ilmu. Imam Syafi'i juga ulama salaf. Karena beliau wafat tahun 2004 Hijriyah. Belum sampai 300 Hijriyah. Berarti Imam Syafi'i ulama salaf. Nah, kalau kita mengikuti Imam Syafi'i sudah benar karena Imam Syafi'i ulama salaf. Ulama salafus saleh. Imam Hanafi ulama salaf, Imam Hambali ulama salaf, Imam Maliki ulama salaf, ya. Imam Syafi'i ulama salaf, sudah benar. Ya. Para hadirin rahimakumullah, bahkan yang sewu, kalau kita belajar fikih, ya kan, ada kitab nazam Fathul Qorib itu, saya lupa namanya, itu ada 7. Kalau kita belajar fikih tentang bab niat, itu ada 7 hal ya harus kita tuntaskan ketika kita belajar niat. Sering kok kita lantunkan ketika di pesantren, ya. Hakikatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maksudun hasanun. Jadi kalau kita belajar niat 7 ini yang kita jabarkan. 1 tentang hakikat niat itu apa, hakikatun. Yang kedua hukmun, hukum niat bagaimana. Yang ketiga mahallun, tempat niat di mana. Yang keempat zamanun, waktunya kapan kita berniat. Kemudian yang kelima kaifiyatun, gimana tata cara kita niat. Yang keenam apa syartun, apa syarat niat. Yang ketujuh adalah maksudun hasanun, maksud yang baik. Loh, ini dipelajari di pesantren dulu. Jadi niat itu sangat penting. Makanya betul-betul kata yang disampaikan oleh Imam Yahya bin Abi Katsir, pelajari niat sebelum melakukan pekerjaan yang kita niati. Agar apa? Tadi tujuan amal, kualitas amal, pelaksanaan amal, dan selesai amal akan selamat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadir rahimakumullah, ya, itu niat, ya. Nah, kalau anak santri yang pesantren insyaallah paham tentang ini. Hakikatun hukmun mahallun wa zamanun kaifiyatun syartun wa maksudun hasanun. Ini 7 syarat tentang belajar niat saja. Para hadirin rahimakumullah, ya, jadi niat dan maksud. Nah, kembali lagi niyatuka, ya, wa qasduka, ya, niat dan tujuan agar apa? Agar kita selamat, kita bahagia. Selamat bahagia kenapa? Karena ada 3 hal yang harus kita lalui. 1 adalah urusan duniawiyah, yang kedua adalah urusan ukhrawiyah, yang ketiga urusan keduanya, duniawiyah dan ukhrawiyah. Ini. Makanya ada hadis, ya. Ada hadis, cuma ini ikhtilaf. Ada yang mengatakan ini hadis riwayat Tabrani, ada yang mengatakan Bukhari. Bahkan ini kalau di dalam dunia kitab itu lebih mendekati kepada makalah Imam Syafi'i, ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia maka harus berilmu. Barang siapa menginginkan akhirat maka harus juga berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya juga harus memiliki ilmu. Ini ya katanya hadis riwayat Tabrani, ya, ada yang mengatakan ini adalah makalah masyhur dari Imam Syafi'i. Nah, buktinya apa? Ya, itu ada dalam kitab Manaqib Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi.
ulama yang wafat tahun 1066 Masehi. Yaitu dalam kitab itu dikatakan makalah ini man arada dunya dan seterusnya. Juga ada riwayatnya makalah Imam Syafi'i tadi man arada dunya ya fa'alai bil ilmi dan seterusnya. Itu ada riwayat sanadnya. Dari Imam Baihaqi dari gurunya Abu Abdurrahman bin Abil Hasan bin Sufi, dari gurunya Abu Muhammad bin Abu Hamid, dari gurunya lagi Abu Nuaim Al-Jurjani, dari gurunya lagi Imam Rabi bin Sulaiman Al-Muradi dari Imam Syafi'i. Loh, sanadnya jelas. Jadi ini sampai Imam Syafi'i. Dan itu juga ada dalam kitab, dalam muqaddimah kitab Majmu' Syarah Muhadzab karangan Imam Nawawi juga ada. Aduh. Jadi ini adalah maqalah Imam Syafi'i man arada dunya dan seterusnya. Ada juga dalam kitab Muhnil Muhtaj karangannya Imam Khatib Asy-Syarbini, juga dalam kitab At-Tafsir Asy-Syirajul Munir karangan Imam Khatib Asy-Syarbini juga ada maqalah seperti ini. Katanya juga Imam Syafi'i. Ada juga kitab terbaru karangan Khalid Muhammad Khalid yang berjudul Arisalah Haular Rasul, juga mengatakan bahwa ini adalah maqalah Imam Syafi'i dan dia mengatakan inilah hadis riwayat Imam Tabrani. Wallahu a'lam. Ya, wa'alam. Para hadirin rahimakumullah, bahkan juga dalam kitab Tahdzibul ya Asma wa Lughah karangan Imam Nawawi juga ada bahwa man arada dunya dan seterusnya adalah merupakan maqalah masyhur dari Imam Syafi'i. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana kita menghadapi tiga hal tadi, jalan keduniaan, jalan ukhrawiyan, dan jalan keduanya? Maka ketiganya kalau tidak kita nggak punya ilmu, maka kita akan ngawur. Ya, kita akan ngawur. Ya, kita akan ngawur. Tidak akan memperhatikan mana halal, mana yang haram. Tidak bisa kita memperhatikan mana yang buruk dan yang baik. Asal itu bermanfaat untuk kita secara duniawi, maka kita akan pegang itu dan kita akan pakai. Nah, kalau kita ada ilmunya, baik itu duniawi ada ilmunya, yang mengejar akhirat ada ilmunya, maka kita akan selamat dan bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, ini. Ya, jadi makanya niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallah. Ini jadi niat dan maksud tujuan adalah antara kita dengan Allah. Para hadirin rahimakumullah, ya. Kalau kita mencari ilmu, ya kan? Mencari ilmu, ya, sampai kapanpun kita jangan berhenti mencari ilmu, maka akan wa innal malaikata la tadau ajna fa innal malaikata tabsutulaka ajni hatiha. Ya. Jadi malaikat akan membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya. Nah, ini perdebatan pada ulama dulu. Yang dimaksud la tadau ajna hatiha itu apa? Jadi dimaksud membentangkan sayap itu apa maksudnya? Nah, ini ada perdebatan waktu itu. Dan salah satu contoh adalah dari ulama yang bernama Abul Abbas Al-Qurtubi, ya. Abul Abbas Al-Qurtubi, beliau adalah salah satu dari guru Imam Al-Qurtubi. Jadi ada ulama Abul Abbas Al-Qurtubi, ada juga ulama Imam Al-Qurtubi, ya. Itu dalam kitab Al-Mufhim lima Ashkil min Talkhis Sahih Muslim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pembentangan sayap adalah malaikat merendahkan diri, malaikat menghormati, dan malaikat mendoakan kepada penuntut ilmu. Malaikat mendoakan kenapa? Karena menurut Abu Abbas Al-Qurtubi, membentangkan sayap itu sama dengan tangan berdoa. Dan selalu selama kita mencari ilmu, selama kita menghadiri majelis ta'lim, selama kita menghadiri majelis ilmu, maka bentangan sayap malaikat tidak akan lepas dari kita. Doa-doa malaikat akan terus mengalir untuk kita. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, ada lagi yang mengatakan, termasuk Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan di kitab Miftah dari Sa'adah beliau mengatakan begini, ya.
Artinya malaikat membentangkan sayapnya itu adalah bentuk penghormatan, merendahkan dirinya malaikat kepada penuntut ilmu, ya. Itulah warisan Nabi. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu dikatakan Ibnu Qayyim adalah orang-orang yang mewarisi Nabi dari segi ilmu. Nah, ini para hadirin rahimakumullah, ya. Nah, tapi ya ini walakin yang bagi laka, walakin yang bagi laka, dan tapi ya, tetapi ya, hendaklah kamu, ya, tetapi hendaklah kamu, walakin yang bagi laka, dan tetapi seyogjanya laka bagi kamu apa? Anta lama qabla kulli syai'in, mengetahui sebelum melakukan sesuatu. Ya. Jadi hendaknya kamu tahu gitu kan bahasa Indonesianya. Walakin yang bagi laka anta lama. Tapi hendaknya engkau tahu apa? Qabla kulli syai'in, sebelum melakukan sesuatu. Apa itu? Annal hidayata allati hiya samratul ilmi, sebenarnya hidayah itu adalah buahnya ilmu. Bagaimana kita mendapatkan suatu hidayah kalau kita tidak pernah mencari ilmu? Karena apa? Sesungguhnya petunjuk yang itu, ya, maksudnya itu adalah buah dari ilmu. Hidayah tak akan tercapai para hadirin tanpa landasan ilmu. Dan niat mencari ilmu harus meraih hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hidayah adalah buah dari ilmu. Samratul ilmi, buah dari ilmu. Ya, laha bidayatun wa nihayatun, dan hidayah itu ada permulaan dan ada akhiran. Ada ujung dan ada pangkal. Ya, jadi hidayah itu memiliki pangkal atau permulaan atau bidayah, dan juga memiliki akhiran atau permulaan, ya, akhiran atau nihayah. Jadi ada pangkal, ada ujung, ada permulaan, ada akhiran. Nah, ini harus kesinambungan. Jadi awal dan akhir harus kesinambungan. Wa dzahirun wa batinun, dan juga antara zahir dan batin juga harus kesinambungan. Yang tampak itu zahir, yang tersembunyi itu adalah batin. Wala wusula wala wusula lan ora tumeka ila nihayatiha maring pungkasane hidayah illa ba'da ahkami bidayatiha, kejaba sakwise mengokohkan menetapkan apa bidayahnya hidayah. Jadi kalau kita sampai kepada akhir hidayah, maka kita harus menguatkan dulu awal hidayah, ya, ahkami bidayatiha, ya. Jadi kita bidayahnya diperkuat dulu untuk bisa sampai kepada memperkuat akhirnya, ya. Wala usuru ala batiniha, lan orang ngambah ing atase batin hidayah illa ba'dal wuqufi, kejaba sakwise ngandhep ala zahiriha ing atase zahire hidayah. Jadi kita tidak akan sampai kepada kemantapan batin kalau dalam lahir saja kita tidak bisa menetapkan. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi yang dimaksud adalah tidak akan sampai ke ujungnya hidayah, ya, sebelum mengokohkan atau memantapkan pangkalnya atau permulaannya. Kita tidak bisa menetapkan suatu nihayah akhir dari hidayah kalau kita tidak mampu mengokohkan bidayah, permulaan hidayah, ya. Dan kita tidak akan mengerti atau mendapatkan batinnya
sebelum atau kecuali menetapi zahirnya terlebih dahulu. Jadi misalnya kita ingin menjadi orang yang baik, maka apa lahiriahnya? Kita harus belajar membaca, kita harus menolong orang lain, kita banyak berdoa, kita banyak membantu orang lain, kita baca buku, kita menghormati orang, kita ucapkan salam, kita berzikir dan sebagainya. Itu lahiriah yang kemudian lahiriah inilah sebagai permulaan hidayah yang nihayanya ujungnya adalah memantapkan kekokohan batin kita untuk mendapatkan hidayah yang sempurna. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi menetapi zahir itu apa? Yang berhubungan dengan ikhtiar, yang berhubungan dengan ucapan, perbuatan baik, perbuatan manfaat, tindakan yang jelas di dalam menggapai hidayah. Jadi itu diperlukan ikhtiar yang sungguh-sungguh di dalam mencari hidayah. Sehingga hidayah itu mahal, ya. Kata Imam Ghazali, hidayah itu mahal. Kenapa? Karena orang yang ingin mendapatkan hidayah, ya, itu harus merasakan kebahagiaan batin. Dia merasakan kemanfaatan, dia merasakan kebahagiaan, dia merasakan ketentraman jiwa, dia merasakan ketenangan hidup, dia merasakan hidup yang sejati. Nah, ini kalau ini yang kita rasakan, maka itu adalah kemantapan batin. Karena kemantapan batin itu berhubungan dengan hati, berhubungan dengan nafsu, berhubungan dengan sikap tawadhu, berhubungan dengan cinta atau mahabbah, berhubungan dengan khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan kami, sungguh akan kami berikan petunjuk hidayah kepada mereka untuk istiqomah di jalan kami. Jelas, shadaqallahu azim, jelas. Mengapa jelas? Karena orang yang sungguh-sungguh, ya, menggapai hidayah dengan sungguh-sungguh pasti akan diberi hidayah oleh Allah di jalan Allah. Jadi hidayah jangan ditunggu. Hidayah itu harus dijemput dengan segera, dengan mengokohkan lahiriah kita yang sungguh-sungguh dan istiqomah akan mendapatkan sampainya kepada kekokohan batin kita, dan hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam belajar menggapai hidayahlah yang akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya walladzina jahadu, sapa sing sungguh-sungguh. Jadi menyebut hidayah itu penting, ya. Ojo ngenteni hidayah kecuali sampai mendatangi tempat hidayah disulit, ya. Perhatian rahimakumullah. Terakhir saya akan mengutip, ya, nasihat dari Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wa Muta'alim. Mbah Hasyim mengatakan seluruh apa yang dijelaskan berupa keutamaan ilmu hanya berlaku bagi orang yang mengamalkan ilmunya, bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang tahu tujuannya, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dengan ilmunya dia mendekat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau Mbah Hasyim mengatakan keutamaan atau kemuliaan tersebut tidak akan berlaku bagi orang yang berniat dengan ilmunya untuk mencari tujuan-tujuan duniawi dengan harta, kedudukan, tahta, dan bersaing memperbanyak pengikut dan murid. Wah, ini yang ngomong dawuh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Hadirin rahimakumullah, bahkan kalau orang sudah salah niat mencari ilmu, Hasan Al-Basri ulama mengatakan, ulama salaf tahun yang meninggal tahun 728 Masehi, beliau mengatakan hukuman ilmu bagi orang berilmu adalah matinya hati, ya, matinya hati. Kemudian ditanya oleh muridnya, apa itu wahai Syekh? Jawab Al-Basri adalah yaitu orang yang mencari dunia dengan amal akhirat. Dia mencari dunia dengan topeng agamanya. Dia mencari dunia dengan topeng ilmunya.
dia mencari dunia dan menguasai dunia dengan ilmunya. Ini para hadirin rahimakumullah, hati-hati. Jadi peringatan-peringatan ini sudah disampaikan oleh ulama salaf waktu itu, termasuk ulama yang bernama Hasan Al-Basri yang wafat tahun 728 Masehi. Para hadirin rahimakumullah, ya. Ibnu Athaillah dalam Ahlikam juga mengatakan apa tandanya mati? Min alamati mautil qalbi, di antara tandanya hati adalah tidak adanya perasaan yang sedih atas ketaatan yang dilewatkan dan tidak adanya perasaan menyesal atas kesalahan yang dilakukan. Ini adalah pesan dari Syekh Athaillah Al-Iskandari dalam kitab Al-Hikam. Dan ingat para hadirin, kita sholat 5 waktu dan ada 17 rakaat. Dalam setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini ada 2 model. Hidayah bayan wal irsyad yang ditujukan untuk khusus para rasul dan nabi, dan kita ingin merebut yang namanya hidayah taufik. Ya, hidayah taufik diturunkan kepada hamba-hamba Allah. Siapa saja boleh meraih hidayah itu asal dengan kesungguhan dan kemauan. Walladzina jahadu tadi. Para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ya, terakhir apa sih ciri orang mendapat hidayah? Ada 5. Satu adalah ya, dia mudah melaksanakan kewajiban atau ketaatan. Ini adalah ciri dari orang yang mendapat hidayah Allah. Satu adalah orang itu mudah melakukan ketaatan dan mudah melaksanakan kewajiban. Yang kedua adalah jika dia mendengar nama Allah dan Rasulullah, maka hatinya semakin mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, dia selalu istiqomah, konsisten ibadahnya, istiqomah amalnya, istiqomah laku kebaikannya, istiqomah kewajibannya, dan sebagainya. Yang keempat adalah rajin dan sungguh-sungguh dia untuk tetap terus mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu dalam rangka untuk meraih keutamaan dari doa-doa malaikat, doa-doa makhluk, juga mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ciri orang yang mendapat hidayah adalah dia dalam kehidupannya punya rasa malu atau al-hayah, yaitu malu terhadap dirinya, malu kepada orang lain, malu kepada makhluk lain, makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirinya ada 2 perasaan melekat dalam setiap waktu. Apa itu? Muqarabah, selalu dekat kepada Allah dengan wasilah-wasilah ibadahnya yang manfaat dan ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Jadi ada muqarabah, ada muraqabah. Muqarabah dekat selalu dengan Allah, dan muraqabah merasa diawasi oleh Allah setiap waktu. Man jadda wajadda, siapa sungguh-sungguh maka dia akan menemukan. Man syar ala darbi wasolah, barang siapa yang berjalan pada jalurnya maka dia akan sampai. Man yasra yahsud, barang siapa yang menanam pasti akan memanen, memetik. Terakhir, man sabara dzafira, barang siapa yang sabar maka akan beruntung dan bahagia. Demikian para hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat, maslahah wa sa'adah wa ni'mata fid dini wa dunya wal akhirah. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan, dan semua itu adalah merupakan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nasiru bihi kamin fil mahyatil amat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukramil mu'azzamin wa ta'udzu barakatuha alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.